Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, perkenalkan nama saya Rizal dan yang di sebelah saya. Perkenalkan nama saya Gregorius Betando. Kami dari kelompok 4 mata kuliah perkembangan peserta didik dari kelas 02 PDP 002 Universitas Pamulang. Baik, kami berdua akan menjelaskan materi tentang metodologi dan pendekatan perkembangan peserta didik. Oke. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu perkembangan peserta didik, metodologinya dan pendekatannya? Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu ya. Nah, bagi yang belum tahu, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang perkembangan peserta didik. Oke, metodologi dan pendekatan perkembangan peserta didik ini merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh pendidik untuk memahami atau mendukung proses tumbuh kembang peserta didik. Secara keseluruhan, metodologi dan pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan cara belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik mereka. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya ada beberapa yang menurut para ahli. Salah satunya di sini adalah Jan Piaget dengan teori kognitifnya. Di sini beliau menyatakan atau menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dan pengalaman langsung. Pendekatan ini dikenal dengan istilah konstruktivisme. Nah, sebagai contohnya, siswa dapat belajar tentang ekosistem dengan mengamati tumbuhan dan hewan di alam liar dan memahami konsep-konsep biologi melalui pengalaman nyata. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendengarkan atau menerima informasi, tetapi mereka membangun pengetahuan melalui interaksi aktif dan refleksi terhadap pengalaman mereka. Teman lanjut, di sini saya akan menjelaskan pendekatan perkembangan dalam PPD atau yang disebut perkembangan peserta didik ya. Pendekatan perkembangan peserta didik merujuk pada cara atau strategi yang digunakan untuk memahami dan mendukung pertumbuhan fisik, emosional, dan kognitif peserta didik sepanjang masa. Perkembangan peserta didik, pendekatan ini mengutamakan perkembangan potensi individu sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Baik, tahap-tahap yang berkembang yang dialami serta faktor-faktor mempengaruhi perkembangan tersebut seperti lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial. Pendekatan ini mencakup pengajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap tahap perkembangan mereka, memfasilitasi belajar yang efektif dan holistik. Oke, baik teman-teman. Di sini ada tujuan dan kegunaan dari perkembangan peserta didik. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan pembentukan potensi secara menyeluruh, baik dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan juga fisik. Dan secara keseluruhan, tujuan perkembangan ini adalah untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang matang, berdaya saing, dan dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Nah, lalu kegunaannya adalah meningkatkan kemampuan belajar, menumbuhkan karakter positif, mempersiapkan kehidupan sosial, mengembangkan potensi diri, dan secara keseluruhan, kegunaan perkembangan peserta didik ini adalah untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang utuh, berkompeten, dan siap menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam video ini mohon dimaklumi.